Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Satu persatu mantan klien pengacara Rasman Nasution muncul ke publik. Kali ini giliran Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumatera Utara atau Sumut Gatot Pujo Nugroho, menyampaikan pengalamannya tentang Rasman Nasution. Saat itu Rasman Nasution menjadi kuasa hukum Evi Susanti dalam menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam YouTube channel Uya Kuya TV pada Selasa 14 Juni 2022, Evi Susanti mengakui bahwa Rasman Nasution pernah menjadi pengacaranya. Alih-alih mendapat pembelaan yang diharapkan, Evi Susanti justru merasa dirugikan. Selain harus merogoh kocek sebesar hampir 1,3 miliar rupiah, pembelaan hukum yang diharapkan tak kunjung diperoleh. Bahkan Evi Susanti merasa dipermalukan oleh Rasman Nasution lantaran surat pribadi dari sang suami dibeberkan ke publik. Rasa malu itu terus menghantui Evi Susanti dan keluarganya hingga saat ini lantaran jejak digital yang tak lekang oleh waktu. Saat awal terjerat kasus korupsi, Evi Susanti dan suaminya Gatot Pujo Nugroho belum memutuskan untuk menggandeng pengacara. Lantas Rasman Nasution datang mengikuti acara halal bihalal Idul Fitri di rumah dinas Gubernur Sumut dan menyampaikan bahwa dirinya disuruh petinggi parpol yang duduk di parlemen untuk mengawal proses hukum Gatot. Diakui Evi memang saat itu tak familiar dengan sosok Rasman Nasution. Kemudian Evi dan Gatot mengiyakan karena titipan dari partainya. Ketika Gatot diperiksa sebagai saksi di kantor KPK, Evi Susanti pun mulai dimintai uang oleh Rasman Nasution untuk tanda tangan surat kuasa. Evi tak memungkiri adanya iming-iming dirinya tidak akan ditahan. Meskipun menyadari bahwa iming-iming tersebut merupakan hal yang mustahil, Evi tak bisa berbuat apa-apa lantaran diliputi rasa panik. Ia akhirnya menuruti kemauan Rasman setelah menghubungi saudara dan kerabatnya. Evi Susanti menyerahkan uang sebesar 60.000 dolar Amerika Serikat untuk tanda tangan surat kuasa tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Evi Susanti mengaku sempat ditanya oleh penyidik KPK tentang alasan memilih Rasman Nasution sebagai pengacaranya. Evi menjelaskan bahwa saat itu dirinya tidak paham mengapa kredibilitas pengacaranya sampai dipertanyakan oleh KPK. Saat itu ia mengaku hanya bisa berprasangka baik kepada Rasman Nasution. Lebih lanjut, Evi pun menyebut Rasman Nasution menyakiti perasaannya dengan menyebut dirinya sebagai sosok yang membuat ia dan sang suami ditangkap oleh KPK. Saat baru ditahan di rutan KPK, Evi Susanti mengungkapkan bahwa Rasman Nasution mendatanginya dan meminta uang lagi. Evi Susanti diminta menuliskan surat kepada keluarganya agar memberikan uang 500 juta rupiah kepada Rasman Nasution, katanya untuk diserahkan ke Mabes Polri. Hal ini sempat membuat Evi merasa heran sebab dia menjalani proses hukum di KPK namun si pengacara malah minta uang 500 juta rupiah untuk diserahkan ke Mabes Polri. Namun Evi Susanti tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengiyakan. Keluarga Evi pun diminta menyiapkan uang pada hari itu juga. Namun surat itu juga menjadi masalah baru bagi Evi. Lewat CCTV, KPK mengetahui adanya surat yang ditulis oleh Evi. Alhasil KPK mempertanyakan isi surat tersebut dan dijawab jujur oleh Evi Susanti tentang permintaan uang 500 juta oleh pengacara. Seiring berjalannya waktu, Evi Susanti mulai menyadari kinerja pengacaranya yang dinilai malah merugikan. Ia pun berencana untuk memecat Rasman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Rasman Nasution justru menggelar konferensi pers lagi dan mengumumkan dirinya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Evi Susanti dan Gatot Pujo. Tak sampai di situ saja, Rasman Nasution kemudian pindah ke kubu lain, yakni PLT Gubernur Sumut yang turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gatot dan Evi Susanti. Selain itu, Evi mendapat kabar bahwa setelah mengundurkan diri, Rasman Nasution membongkar-bongkar kejelekan Evi dan Gatot. Saat itulah Evi membulatkan tekad bahwa jika nanti bebas, maka orang pertama yang akan dia cari adalah Rasman Nasution. Janji itu dibuktikan oleh Evi Susanti. Setelah bebas medio September 2017, Evi berkali-kali mendatangi gedung KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti guna melaporkan Rasman Nasution. Barulah pada Februari 2018, Evi melaporkan Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan penipuan. Dalam laporannya, Evi menyebut kerugian hampir 1,3 miliar rupiah. Setelah dilaporkan, Rasman Nasution melawan. Ia menyebutkan uang itu sebagai fee selama 2 minggu menjadi kuasa hukum Gatot dan Evi. Bahkan Rasman Nasution sesumbar kepada awak media bahwa dirinya akan melaporkan balik Evi. Disinggung tentang laporan balik Rasman Nasution, Evi pun menyatakan tak gentar dan siap meladeninya. Tunggu punya tunggu, laporan balik terhadap Evi Susanti ternyata tak kunjung terrealisasi. Alih-alih lapor balik, Rasman Nasution malah menjalin komunikasi dengan pengacara Evi Susanti agar dijembatani bertemu istri Gatot. Namun Evi dengan tegas menolaknya. Akhirnya Rasman Nasution mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada Evi Susanti. Dalam pesan tersebut, Rasman Nasution mengajukan permintaan maaf dan bersedia menggantikan kerugian Evi. Namun ia memohon agar Evi Susanti tak meneruskan laporan di kepolisian.
Namun sambung Evi, Rasman Nasution menyebutkan hanya mampu mengembalikan 800 juta rupiah dari kerugian yang dituntut oleh Evi Susanti sebesar hampir 1,3 miliar rupiah. Namun Evi menekankan bahwa inti laporannya bukan semata-mata soal uang, melainkan adanya pengakuan salah dari Rasman Nasution atas perilakunya terhadap Evi dan Gatot yang disampaikan kepada publik. Pada kesempatan itu, Evi Susanti berpesan agar Rasman Nasution introspeksi diri. Ia pun berharap kepada masyarakat agar berhati-hati memilih pengacara, terutama saat menandatangani surat kuasa. Demikian Global Update kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.